Saya tidak sendirian hari ini. Sudah hadir bersama saya Bang Ferry Alberto, pejabat lelang KPKNL Medan paling terkenal. Selamat sore Bang Ferry Alberto. Selamat sore Bang JJ. Dan juga bersama kita Bapak Handoko, kolektor motor antik di Kota Medan. Selamat sore Pak Selamat sore Handoko. Bang. Apa Salamnya kabar? yang gini Bang, gini juga Bang. Wah, Ya, luar terima kasih. biasa Pak Siap, Bang. Handoko nih, istimewa. Cocok sekali nih, karena kita mau ngobrol panjang nih Pak tentang lelang motor antik. Gimana Pak? Aman tuh kan Pak? Aman, aman Bang. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana nih, di luar KPKNL Medan, dengar kata lelang itu mungkin bayangan-bayangannya itu hanya film ataupun acara TV. Ada orang angkat papan ataupun misalnya tender, harganya naik-naik. Nah, sebenarnya apa sih lelang itu, Bang Ferry Alberto? Oke, terima kasih Bang JJ. Nah, lelang itu adalah penjualan yang dilakukan di muka umum. Wait, ulangi. Oke. Dikat nanti kan? Lelang itu merupakan penjualan di muka umum dengan harga semakin meningkat. Nah, saat ini lelang yang ada di Indonesia itu mempunyai situs resmi, itu lelang.go.id, di mana nanti di situ peserta yang telah mempunyai akun dapat melakukan pembelian lelang dengan cara pertama kali harus menyetor uang jaminan lelang dan melakukan penawaran semakin meningkat. Nah, di situ siapa yang menawar paling tinggi ditentukan sebagai pemenang lelangnya. Begitu Bang JJ. Wah, luar biasa. Jadi masyarakat kita ini, toke-toke bos-bosku ini nggak perlu takut lah ya. Karena lelang kita ini resmi ya Bang ya. Benar sekali Bang. Dijamin pemerintah ya Bang ya. Dijamin pemerintah. Luar biasa. Setiap pelaksanaan lelang kita itu menghasilkan kutipan risalah lelang yang dapat digunakan untuk proses balik nama. Dan semua pelaksanaan lelang kita itu dilakukan secara transparansi, akuntabel, dan terbuka untuk umum. Wah mantap. Nah biar nggak lama-lama nih Bang, kita masuk topik nih Bang. Siap. Sekarang kita masuk topik seru nih Bang, motor antik. Kok bisa ya Bang ya, motor antik itu bisa dilelang di KPKNL Medan? Kayak mana caranya itu ya Bang ya? Nah, pertama kali saya harus memperkenalkan tentang lelang, jenis-jenis lelang. Lelang itu terbagi dua jenis, lelang wajib dan lelang sukarela. Nah, untuk motor antik ini masuk ke dalam jenis lelang sukarela, di mana pelaksanaan namanya sudah sukarela. Pelaksanaan lelangnya itu dilakukan atas kemauan sendiri oleh si pemilik barang. Ingat kategorinya harus si pemilik barang, tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Dan kebetulan ya pemilik barangnya di sini Pak Handoko ya. Mungkin karena Pak Handoko mengetahui ada salah satu layanan KPKNL yang dapat melakukan proses lelang sukarela, Pak Handoko dengan sukarela menginginkan barang motor antiknya dilelang lewat KPKNL Medan. Demikian Bang JJ. Jadi gimana itu Pak Andoko? Motor antik itu gimana maksudnya motor antik itu? Tahunnya antik atau gimana Pak ya? Ya Bang, jadi sebetulnya kategori antik itu udah dimulai dari umur 30 tahun Bang. Kalau di manusia kan mungkin lansia udah di 70 gitu kan. Tapi kalau sepeda motor, mobil itu udah di 30 sampai 50 tahun udah termasuk antik itu Bang. Apalagi di atas 50 tahun itu udah termasuk cagar budaya Bang. Wah, heritage ya Pak ya? Heritage Bang. Jadi ada nilai sejarahnya itu Bang? Siap, ada lah Bang. Kayak mana nilai sejarahnya itu Bang? Ya mungkin kayak yang di belakang ada BSA, Birmingham Small Arm dari tahun 1941 Bang. Yang mana itu Bang? Bisa kita Itu, tengok Bang. tuh, BSA itu. Yang ujung Bang, itu tahun 41 500 cc, mungkin sebelum perang kemerdekaan, belum merdeka kita ya Bang ya. Itu Kita mungkin merdeka dulu 45. 45. Oh, Nah, tapi kita dulu Bang pakai bambu runcing Bang. Kok bisa naik kereta ya Bang ya? itu punya Belandanya Bang. Kita punya Iya, Belanda. kita- Belanda Bang Peri. Punya Belanda. Punya kita dulu sepeda pun gak ada gitu Bang. Oh iya. Dari bukit ke bukit, mungkin Belandanya kena lempar sama bambu runcing itu matilah dia. Oh, aduh Kita luar kubur, biasa. kayak Sinaga Bonar itu kan Bang. Siap. Itulah kita rampas, itulah sejarahnya Bang. Oh istimewa, berarti ini antik selain tahunnya ada nilai sejarahnya ya Bang ya? Ada Bang. Istimewa. Ya, belum lagi yang untuk pribadi misalnya Bang, ada sepeda motor yang
mungkin tahunnya tahun 60-an tapi pernah dibawa ke eh, kilometer 0 Sabang. Oh jauh kali ya bang, Kalau sama kami dekat bang. dekat ya. Mungkin abang jangan lihat muka saya yang seperti itu, tapi jiwa saya pasti muda dari abang. Abang masih ganteng loh bang. Iya, Kayak- bukan ganteng bang, Siap. jiwanya Oh, bang. jiwa. Nah, kalau ganteng yang nilai kakak-kakak kita itu bang. Weh. Siap bang. Demikian bang. Jadi Bang Peri, ini Bang, misalnya ini Bang, ini ramai nih kawan-kawan kita, toke-toke, bos-bos, masyarakat kota Medan pengen beli motornya Bang yang antik-antik ini Bang. Gimana nih caranya Bang? Gimana cara ikut lelangnya Bang? Macam awak misalnya pengen lah kan Bang. Gimana bisa saya ikut lelang tuh Bang? Gimana caranya? Bisa sekali Bang. Jadi pelaksanaan lelang kita itu cuma satu ya Bapak Ibu, melalui aplikasi lelang.go.id. Jadi perlu saya tekankan apabila ada pihak tertentu yang menawarkan pasti mengatakan menang tanpa melalui aplikasi lelang.go.id itu pasti penipuan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat situs lelang.go.id. .go.id berarti kan government Indonesia, berarti itu adalah situs resmi pemerintah. Nah, nanti Bapak Ibu yang cukup disediakan, kalau belum punya akun yang cukup disediakan itu KTP sama NPWP. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau belum punya akun, tinggal dibuat saja akunnya. Tapi yang harus punya itu alamat email, KTP, NPWP, sama satu lagi, setidaknya punya satu nomor rekening, mana tahu kalau kalah uang jaminannya dikembalikan ke nomor rekening Bapak Ibu. Nah nanti kalau sudah punya akun, tinggal buka aja situsnya lelang.go.id. Kita bisa searching. Searchingnya berdasarkan kantor KPKNL mana atau berdasarkan lokasinya, kabupaten kota. Nanti bisa kita searching berdasarkan provinsinya, baru kita perkecil pencariannya kabupaten kota. Nah nanti kalau sudah kita menemukan objek yang kita inginkan, kita pengen ikut, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja ikutin lelang. Tinggal kita masukkanlah itu nanti nomor KTP kita sama rekening pengembalian kalau kalah. Nanti sama sistem itu nanti Bang memberikan nomor virtual account. Jadi seandainya Abang mau ikut ataupun Pak Hondoko mau ikut, nomor virtual account yang diberikan oleh sistem itu pasti berbeda. Dan itu tidak akan sama, tujuannya apa? Supaya memastikan di sistem nomor VA dengan nomor uang jaminan lelang itu kode unik, sehingga kalau seandainya Pak Handoko pengen beli motornya dengan nomor virtual account yang unik itu sama uang jaminannya, sistem kalau itu sudah masuk ke rekening itu akan langsung sistem aplikasi lelang.go.id menyatakan uang jaminan atas nama Pak Handoko sudah diterima. Nah nanti begitu sudah diterima dan kepesertaan setelah diverifikasi oleh pejabat lelang, Bapak Ibu yang telah menyetorkan uang jaminan sudah bisa memberikan harga penawaran lelang sampai batas akhir penawaran lelang. Jadi nanti ibaratnya lelang ini tanggal 28 jam 10.30 untuk lelang kita ini ya Bang ya. Nanti sampai tanggal 28 jam 10.29.59 detik itu Bapak Ibu masih bisa memberikan harga penawaran. Tapi uang jaminan diingat ya Bapak Ibu ya. Uang jaminan hanya bisa diberikan H-1. Jadi kalau tanggal 28 lelangnya, uang jaminan itu hanya bisa diterima itu apabila disetor tanggal 27. Kalau uang jaminan masuk ke rekening KPKNL di tanggal 28, itu dia tidak bisa mengikuti lagi Bang. Seperti itu kira-kira Bang. Oh, jadi kayak mana pemenangnya tuh Bang? Misalnya nih kayak gini Bang, ini kan Vespa ini paten kali Bang. Betul Bang. Banyak kali kan misalnya peminatnya Bang. Saya mau beli lah nih di aplikasi lelang Bang. Mau pengen menang saya Bang. Bisa di setel tuh Bang. Biar nitip lah istilahnya. Awak Bang Peri oke gimana lah pokoknya main cantik lah gitu Bang. Bisa dimainkan tuh Bang. Nah, kalau untuk di setel itu mungkin nggak bisa ya Bang. Main belakang istilahnya Bang. Kalau main belakang nggak bisa Bang. Tapi aku punya kunci Bang. Satu untuk biar bisa kita mendapatkan ini Bang. Dan itu biasanya aku kasih tahu ke teman-teman dekat Bang. Caranya cuma satu, tower setinggi-tingginya. Itu udah semua orang tahu tuh Bang. Istilahnya nggak bisa main dekat sama Bang. Gimana bisa main dekat Bang? Karena ini kan sudah
di aplikasi lelang.go tadi, pelaksanaan lelang kita ini Bang sudah penawarannya open bidding. Jadi ibaratnya kalau pesertanya ada 10 orang atau berapapun itu, peserta A, B, C itu sudah bisa melihat harga tertinggi saat ini berapa. Contohnya kita, ini Vespa Excel ya Pak ya? Ah, harga apanya kemarin 20 juta Pak ya? 20 juta, iya, 20 juta. opennya. Opennya 20 juta. Nanti siapapun itu bakalan bisa melihat harganya ini, kebetulan saya bikin kelipatan kenaikannya 200.000. Nanti siapapun kalau ada pesertanya itu bisa melihat kenaikannya. Jadi mustahil lah untuk main jalur belakang untuk apanya karena sudah dilakukan secara sistem. Jadi tidak bisa dan masyarakat lain bisa memperhatikan dan merekam. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu udah sangat mustahil untuk melakukan tipu-tipu lah seperti itu. Dan teman-teman atau Bapak Ibu pastikan tidak usah main calo-calo karena itu tidak ada gunanya. Berarti Bang lelang.go.id ini fair kali lah ya Bang ya. Nggak bisa lah kita main-mainkan ya Bang. Semua peserta itu punya kesempatan yang sama lah menang ya. Benar, Kayak Bang. trik abang itu harga tertinggi lah itu ya. Siap, Nggak benar. bisa kita setel-setel ya Bang ya. Ya nggak bisa Bang, karena pastinya DJKN dalam hal ini KPKNL itu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu sangat perlu. Tujuannya supaya lelang.go.id ini semakin terkenal di masyarakat. Bahkan kalau bisa, sekarang lelang.go.id bisa diikuti sama warga negara asing loh Bang. Kalau dulu masih WNI, sekarang sudah bisa. Nah, supaya terpercaya ya kita harus membangun sistem yang juga transparansi sama terpercaya juga dong. Itu dia Bang. Oh gitu Bang. Ini Bang, ini kan kita nih cerita-cerita motor antik nih Bang. Siap. Di lelang.go.id itu Bang, .id itu Bang. Apa aja yang bisa dilelang Bang? Hanya motor antik aja, kayak saya orang antik bisa nggak Bang? Atau apa-apa lagi Bang yang bisa dilelang tuh? Hanya motor aja apa? Jadi gini Bang, lelang itu seperti tadi kan ada lelang wajib sama lelang sukarela. Nah kalau lelang sukarela karena pemiliknya secara sukarela untuk menjualkan barangnya lewat lelang.go.id. Nah di lelang wajib itu dia dikatakan wajib karena memang harus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kita memang harus lewat lelang. Aplikasi lelang kita KPKNL. Nah di lelang wajib itu ada banyak, mungkin orang teman-teman atau Bapak Ibu yang tahunya ya, lelang sitaan hak tanggungan. Hak tanggungan yang jaminan bank, kalau ada debitur yang uang prestasi itu dilelang ke kita. Nah lelang tangkapan KPK, sitaan rampasan kejaksaan. Nah termasuk juga yang mungkin yang Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan aplikasi lelang untuk membeli lelang kendaraan bermotor yang punya barang milik negara, itu di aplikasi lelang kita ada. Tapi satu hal yang pasti untuk lelang di Indonesia itu dimonopoli, ya bisa kita bilang dimonopoli, dilakukan satu-satunya dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, CQ DJKN, dan dilaksanakan instansi vertikalnya oleh KPKNL. Seperti itu Bang. Oh gitu Bang. Berarti keren kali lelang.go.id ini ya Bang ya. Jadi Sangat keren Bang. masyarakat Profilnya tinggi, Bang. Indonesia ini Bang bisa dapatkan berbagai macam barang lah ini ya. Semua barang ada sini ya Bang ya. Semua barang Mobil, yang dimaukan ada, rumah, Bang. motor antik. Iya benar Bang. Dan harganya juga transparan sih Bang. Transparan Jadi, ya Bang? Iya transparan. Jadi kalau apa Legal lah ya, legal, resmi Bang. lah ya. Dan dan kalau itu memang dijual untuk bisa balik nama, itu pasti bakalan bisa balik nama kalau lewat lelang.go.id. Oh gini, ini terakhir nih Bang. Belum terakhir kali lah ya Bang Iya, ya. janganlah Bang. Kita belum mengenalkan motor-motor ini Oh Bang. iya, jadi kayak mana Bang? Kita kenalkan dulu Bang. Ya mungkin yang lebih tepatnya ini Biar Pak tahu dulu. Handoko, Pak Koko. Bisa Pak Andoko ceritakan dulu satu-satu nih Pak. Tapi Tapi jangan lama-lama ya Pak ya. Kebetulan Bang, kenapa bisa Pak Andoko ini ya? Mungkin Pak Andoko tadi belum cerita ya. Pak Andoko masuk ke komunitas apa ini Pak? Di komunitas Comot, komunitas motor tua. Comot ya. Itu udah Iya. itu wilayahnya sampai di provinsi di Sumut aja atau gimana itu Pak? Di Sumut aja, sementara Oke. masih di Sumut aja, masih lokal. Itu motornya yang tua ya Pak ya. Iya, motornya tua. Jiwanya muda ya Pak ya. Jiwanya muda, orangnya banyak yang muda. Oh, iya. Nah kebetulan ketemu sama Pak Andoko juga karena mungkin Pak Andoko masuk ke komunitas motor tua. Jadi nah kebetulan ini ada banyak barang yang modelan. Tapi saat ini ya Bang, kalau yang Pak Handoko ajukan permohonan lelang itu masih baru 5.
Iya, mungkin ada Udah coming soon paten ya lah Pak tuh ya? Bang. Ya ada coming soon. 5 dulu. Kita tes peminat dulu nanti. Yang mana aja tuh Pak? Bisa kita mainkan dulu Pak, kita biar tengok-tengok dulu. Boleh, Boleh, Bang. boleh, boleh lah. Ini Vespa Excel tahun 96 yang di belakangnya Boleh berdiri atau gimana kita? boleh Pak? Berdiri lah Bang. Bang, Oh, biar oke, nampak berdiri. orang Ya. kita Bang. Nah, ini Vespa Sprint Latin tahun 1968. 1968 Bang, belum Iya, lahir saya Bang. Iya belum, saya juga tahun 90 lahir Bang. Oh iya, sebetulnya. Bang, ya? Iya. Pinginnya Bang. Ini Honda Hella, Honda pertama. Kayak masih motor digoes. listrik Bang ya. Iya kayak motor listrik, tapi pakai mesin dia Bang. Iya ya. Ada dayungnya tuh. Kayak goes, kayak dayung. Ada Hella teman-teman. Nah, Honda Hella. Yang ini Yamaha RX 100 tahun 78 kalau saya tidak salah. Oh, 78 ya, sebelum R King ada RX 100 ya Bang ya? Ada RX 100. RX kan ada 135 cc. Oh. Nah, ini Suzuki RC 80. Suzuki bebek pertama lah boleh dibilang. Sebelum yang sekarang ada Suzuki Satria atau yang lain-lain sekarang kan. Nah, ini dia. Semuanya dalam kondisi sehat, hidup dan bersurat. Sehat, hidup dan bersurat. Iya. Aman lah kalau beli ya Bang ya. Iya, akte lahirnya ada Bang. Tercatat di catatan sipil Bang. Wah, istimewa. Samsatnya maksudnya Bang ya. Iya Bang, di Samsat ya, resmi lah ya Bang ya, enggak Iya. motor bodong lah ya. Bukan motor bodong Bang. Siap Bang. Luar biasa. Itu aja ceritanya Bang. Yang dilelang ini Bang. Itu baru, aja ya, Bang. 5 Iya. ya. Kalau Mungkin yang lain Pak Andoko bisa ceritakan apa, gimana ya Pak Andoko bisa jumpa, contohnya ini Vespa Excel ya, gimana kok bisa jumpa ya Pak? Koleksinya itu banyak benar itu Pak? Iya, di sana ada beberapa Vespa Mungkin juga. apa bisa sambil bawanya deh, merekamnya? Oh terpisah ya? Oke, gitu. Mungkin Pak Andoko bisa menceritakan gimana nih ya, kok bisa jumpa dengan Vespa Excel-nya, itu lagi Vespa 68 Pak. Iya. Seumuran dengan mama saya Bang, Pak. Vespa 68 ini sejujurnya ini punya dulu saya kan tugas di Bank BNI. Ini punya jaga malam kami yang dia nggak sanggup ngidupin lagi dan dia bilang Bang bayarin aja Bang. Katanya. Itu sekira tahun 2010 gitulah. Oh 2010. 2010 dan terus terang harganya waktu itu saya bayari per bulan katanya angsur aja Bang katanya. Berapa? Gak mahal-mahal, 100.000 aja Bang selama setahun. Jadi modalnya cuma 1.200.000 ini Bang. 1.200.000. Iya itu pun cicil. Tapi tahun dulu, 2010 Bang. Pak ya? 2010 Bang, udah 15 tahun yang lalu. Iya ya. Nah kalau ini masih relatif baru saya beli. Nah ini ada orang yang meninggal kakeknya Bang di daerah Millennium. Jadi dia nggak tahu ini barang apa. Ada surat, ada katanya. Dia mau jual, ya udah saya bayari. Kebetulan saya bawa ke bengkel bisa hidup. Nah, ini Iya, Pak. Suzuki biasa sama Yamaha, ya ada orang yang butuh uang kadang-kadang karena mereka tahu saya gemar, datang kemari, Om bayari, Bang bayari, boleh, sesuai harganya saya ambil, gitu juga Excel ini. Excel ini kebetulan kemarin ada debitur KUR Bank BNI. Oh Debitur KUR Bank BNI yang udah masuk golongan 5. oke. Jadi Macet ya Pak berarti ya? golongan 5 itu udah hampir macet Bang. Macet malah udah macet. Jadi dia jual lah ini. Ini saya ambil ada 5 unit. Ada Vespa 4 sama 1 Capi Sport. Oh 50 cc. dijual sama debiturnya gitu ya Pak? Iya dijual sama debiturnya ke saya. Siap. Sambil bantunya. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman, untuk yang 5 kendaraan ini bisa dilihat di aplikasi lelang.go.id ya. Nanti searchingnya itu pencariannya itu di KPKNL Medan, baru filternya itu untuk spesifikasinya itu di kategori motor. Nanti pelaksanaan lelangnya kita itu batas untuk penyetoran uang jaminan itu di tanggal 27 Agustus dan pelaksanaan lelang kita itu di tanggal 28 Agustus jam 10.30. Mungkin itu aja kali ya Bang JJ ya? Minggu depan berarti itu ya Bang ya? Iya Bang. Wah. Dan itu udah tayang ya Bapak Ibu? Udah tayang ya, Bang, dari ya? kemarin Wah. sudah tayang.
Tinggal searching aja lah ya di Tinggal searching lelang.go.id aja ya. Iya, kategorinya nanti motor, nanti KPKNL Medan pelaksananya. Kategorinya motor, pelaksananya KPKNL Medan. Jangan lupa teman-teman, saudara-saudara, teman-teman yang di Medan, di seluruh Indonesia. Baru Bapak Ibu bisa juga nanti, itu kan masih di aplikasi lelang. Nanti mana tahu untuk memastikan, tadi dibilang Pak Andoko hidup ya Pak ya? Hidup, ya. Bapak Ibu bisa untuk dikasih kesempatan untuk datang ke lokasi jalan apa ini Pak? Jalan Lenda Sujono, Gang Seram nomor 1. Gang Seram nomor 1. Bisa langsung untuk mensurvei, memastikan motornya hidup, baru mana tahu Bapak Ibu juga pengen melihat benar nggak surat-suratnya ini ada. Iya benar. Nah Pak Handoko memang bersedia untuk menunjukkannya. Ya, Seperti itu betul, Bapak Ibu. betul. Biar enak, lihat dulu kondisi fisiknya. Iya, tidak ada boleh dusta kan gitu. Iya, tidak ada dusta. Lihat dokumennya, yakin sah baru ajukan lelang ke Pak Aplikasi Ferry-nya, ke lelang.go.id. aplikasi. Seperti itu Bang JJ, bagaimana kira-kira Bang JJ? Udah mantap kali tuh Bang. Siap. Mari kita kembali lagi sini Bang. Istimewa sekali memang motor antik ini ya. Sobat KPKNL Medan, tak terasa waktu kita mengobrol cerita-cerita nih tentang tentang motor antik. Mulai dari apa itu lelang, bagaimana prosesnya, hingga tips bagaimana untuk ikut lelang. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara se-Indonesia, jangan lewatkan ya kesempatan langka ini. Siapa tahu nih motor-motor antik yang begitu banyak ini, motor antik idaman Bapak Ibu, segera jadi milik. Segera di garasi, segera di rumah Bapak Ibu sekalian. Melalui apa? Lelang resmi KPKNL Medan, lelang.go.id. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Terima kasih Bang JJ. Terima kasih Pak Peri. Terima kasih Pak Handoko, luar biasa. Sudah hadir hari ini. Silakan ada closing statement Pak Peri, Pak Handoko. Mungkin sebelum kita akhiri cerita kita ini. Closing statementnya apa ya? Paling Bapak Ibu kalau mau beli lelang, pastikan itu di lelang.go.id dan jangan pernah percaya orang yang mengatasnamakan lelang itu dapat mengatur menang tanpa lewat aplikasi lelang.go.id. Pak Handoko ada closing statement? Ya, mungkin ini jadi pembelajaran ya bagi teman-teman juga yang mau menjual unitnya, baik motor antik atau sepeda antik atau teman-teman dari komunitas lain yang di Medan terutama. Mungkin ini salah satu cara kita untuk menjualkan, salah satu cara kita untuk diketahui oleh masyarakat se-Indonesia ya Pak? Iya, se-Indonesia nih Pak. Seluruh Indonesia ini. Jadi kita bisa lebih masuk ke penggemar-penggemar motor antik. Benar. Yang terjamin. Karena ini dijamin oleh KPKNL, pemerintah. Pembeliannya clean and clear barangnya. Iya, nanti kalau misalnya udah pengen kali bisa naik bidnya, naik lagi. Seperti tadi kata Pak Ferry, ada cara supaya pasti menang. Lakukan tawar setinggi-tingginya. Demikian saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, saya Junjungan Helmut Bako, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast lelang kita berikutnya. Salam transparan, salam akuntabel, dan melayani. Salam lelang Pak. Sudah? Oke. Ini lelang, ini comot. Berarti salam comot Pak. DS itu gimana?